Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di sini. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang sebenarnya cukup dekat sama kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget kita anggap sepele, yaitu tentang lingkungan toksik. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada orang-orang atau suasana tertentu yang bikin energi kita kayak disedot habis? Baru ngobrol sebentar aja, kepala rasanya mumet, hati jadi nggak tenang. Bahkan semangat yang tadinya lagi full tank bisa drop seketika. Nah, itulah salah satu tanda kalau kita lagi berada di sekitar lingkungan yang toksik. Lingkungan toksik itu bisa muncul di mana aja loh. Bisa di tempat kerja, di lingkaran pertemanan, bahkan dalam keluarga sendiri. Kadang kita nggak sadar kalau energi negatif itu pelan-pelan memengaruhi cara kita berpikir, cara kita ngerasa, bahkan cara kita bersikap. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau kita terlalu lama kebawa arus suasana itu, tanpa sadar kita bisa ikutan jadi bagian dari racun yang sama. Misalnya, awalnya cuma ikut-ikutan dengerin gosip, tapi lama-lama jadi ikutan nimbrung komentar pedas. Atau awalnya cuma diam, waktu ada orang yang suka meremehkan, tapi lama-lama kita terbiasa menerima perlakuan itu, sampai lupa menghargai diri sendiri. Nah, itu yang bahaya. Kenapa sih lingkungan toksik bisa begitu memengaruhi kita? Jawabannya sederhana. Karena manusia itu makhluk sosial. Mau nggak mau, kita terhubung dengan orang lain. Setiap interaksi, sekecil apapun, punya dampak. Kalau interaksi itu positif, misalnya kita dikelilingi orang-orang yang suportif, saling nyemangatin, rasanya hidup lebih ringan. Tapi kalau sebaliknya, energi negatif yang muncul bisa bikin kita terkuras habis. Ibaratnya kayak duduk di ruangan penuh asap rokok. Walaupun kita nggak ngerokok, tapi tetap bisa sesak napas karena kebagian polusinya. Sama aja dengan energi toksik, kalau terus-terusan nyerap, lama-lama bikin mental kita lelah. Aku tahu, sebagian dari kita mungkin mikir, biasa aja kali, aku kuat kok, nggak gampang terpengaruh. Tapi percaya deh, sekuat-kuatnya benteng yang kita punya, kalau tiap hari dihantam, lama-lama bisa retak juga. Itulah kenapa penting banget untuk punya kesadaran sejak awal, mengenali tanda-tanda lingkungan toksik, dan memutuskan sikap kita, sebelum energi negatif itu makin masuk ke dalam diri. Contoh sederhana, pernah nggak kalian punya teman yang setiap kali ketemu, obrolannya nggak pernah jauh dari keluhan? Dari masalah kerjaan, masalah rumah tangga, bahkan hal kecil pun selalu dicari sisi buruknya. Awalnya mungkin kita masih bisa sabar dengerin, tapi lama-lama tanpa sadar, kita jadi ikutan mikir negatif juga. Atau di kantor ada atasan atau rekan kerja yang sukanya ngejek, meremehkan, atau ngejatuhin orang lain. Kalau terus-terusan denger kalimat kayak gitu, percaya deh, meski awalnya kita santai aja, lambat laun rasa percaya diri bisa terkikis. Nah, itu baru sebagian kecil dari contoh nyata, gimana lingkungan toksik bisa masuk dan bikin hidup jadi nggak sehat, baik secara mental maupun emosional. Yang lebih tricky lagi adalah, ketika lingkungan toksik ini datang dari orang-orang terdekat, misalnya keluarga. Kita nggak bisa begitu saja angkat kaki dari situasi itu kan? Apalagi kalau budaya kita masih kental dengan rasa hormat atau sungkan. Akhirnya kita terjebak dalam dilema. Mau lawan nggak enak, mau diem jadi makan hati. Itulah kenapa topik ini penting banget dibahas. Biar kita bisa punya cara menghadapi tanpa harus kehilangan diri sendiri. Jadi, di segmen pertama ini aku pengen ngajak kamu untuk membuka mata. Lingkungan toksik itu nyata, ada di sekitar kita. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut terseret arusnya. Bukan berarti kita harus jadi orang yang gampang ngejudge atau menutup diri dari siapapun, tapi lebih ke gimana caranya kita tetap waras, tetap jernih, dan tetap punya kendali atas diri kita sendiri. Karena ujung-ujungnya, yang paling bertanggung jawab menjaga energi dan kebahagiaan kita ya, diri kita sendiri. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol soal kenapa lingkungan toksik itu berbahaya banget kalau kita biarin begitu aja. Sekarang, pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih cara kita tahu kalau kita beneran ada di lingkungan yang toksik? Karena gini, kadang kita nggak sadar, kita anggap situasinya normal aja, padahal sebenarnya energi negatif itu udah pelan-pelan menggerogoti diri kita. Jadi, penting banget buat mengenali tanda-tandanya sejak awal. Coba deh bayangin, kamu punya sekelompok teman yang setiap kali nongkrong, obrolannya nggak pernah jauh dari gosipin orang lain. Awalnya mungkin seru ya, ketawa-ketawa bareng, merasa akrab karena punya bahan yang sama. Tapi coba renungin, setelah pulang dari nongkrong itu, apa kamu merasa lebih ringan, lebih bahagia? Atau malah jadi kepikiran,
Jangan-jangan besok aku yang digosipin? Kalau kamu pulang dengan perasaan was-was atau nggak enak hati, itu tanda pertama kalau ada yang nggak sehat dari lingkaran pertemananmu. Tanda lain, kamu sering merasa lelah secara emosional setiap kali habis berinteraksi dengan orang atau kelompok tertentu. Bukan lelah karena banyak kegiatan, tapi lebih ke hati dan pikiran yang kayak habis diperas. Misalnya, setiap kali ngobrol sama orang itu, bukannya merasa didukung atau dimengerti, malah merasa direndahkan atau nggak dianggap. Lama-lama, kamu jadi enggan bertemu, tapi sekaligus sulit melepaskan diri. Nah, inilah ciri khas lingkungan toksik. Dia bikin kita serba salah, nggak nyaman kalau ada, tapi juga nggak gampang buat lepas. Lalu ada juga tanda berupa perasaan minder atau hilang percaya diri. Kalau kamu punya teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga yang sukanya ngomentarin dengan nada meremehkan, hati-hati deh. Komentar-komentar kecil seperti, "Ah, kamu mana bisa kayak gitu?" Atau "Ya ampun, masa gitu aja susah?" Mungkin terdengar sepele, tapi kalau diterima terus-menerus, dampaknya bisa besar. Lama-lama, kita jadi percaya bahwa kita memang gak mampu. Padahal sebenarnya cuma karena kebanyakan diracuni kalimat negatif. Selain itu, lingkungan toksik biasanya juga ditandai dengan kompetisi yang gak sehat. Beda loh ya, antara kompetisi sehat yang bikin kita termotivasi, dengan kompetisi beracun yang malah bikin iri, dengki, dan saling menjatuhkan. Misalnya di kantor, bukannya saling bantu biar tim sukses bareng, malah saling menjegal biar dirinya sendiri yang kelihatan hebat. Kalau kita terus-terusan ada di lingkungan kayak gini, lama-lama kita bisa terbawa untuk ikutan main kotor. Atau sebaliknya, merasa nggak berharga karena selalu dibanding-bandingin. Tanda lain yang sering muncul adalah batasan pribadi kita sering dilanggar. Misalnya, kita udah jelas bilang nggak nyaman dengan topik tertentu, tapi orang itu tetap aja nyenggol. Atau kita lagi butuh ruang sendiri, tapi malah dipaksa untuk selalu ada. Kalau situasi ini dibiarkan, kita bisa kehilangan kontrol atas diri sendiri. Karena kebutuhan kita dianggap nggak penting dibanding kebutuhan mereka. Dan yang paling bikin ngeri, tanda lingkungan toksik juga bisa dilihat dari hilangnya rasa aman. Aman di sini bukan cuma soal fisik, tapi juga emosional. Kalau kamu merasa nggak bisa jadi diri sendiri karena takut dihakimi, takut salah ngomong, atau takut ditolak, itu jelas sinyal merah. Lingkungan yang sehat seharusnya bikin kita bisa berkembang, bisa jujur sama diri sendiri, dan bisa nyaman apa adanya. Tapi kalau malah bikin kita selalu berpura-pura, itu tandanya kita lagi berada di tempat yang salah. Nah, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, kalau begitu, apa artinya kita harus langsung pergi atau memutus hubungan begitu tahu lingkungannya toksik? Jawabannya nggak selalu segampang itu. Ada kalanya kita bisa menjaga jarak, ada kalanya kita perlu belajar mengatur respon, dan ada juga situasi di mana kita harus benar-benar berani berkata cukup. Yang jelas, langkah pertama adalah sadar dulu, karena tanpa kesadaran, kita bisa terus-terusan terjebak sambil berpikir, "Ah, emang begini kali ya hidup?" Padahal enggak, teman-teman. Hidup itu bisa lebih ringan kalau kita ada di lingkungan yang sehat. Jadi, segmen ini aku simpulkan dengan satu pesan. Perhatikan perasaanmu. Kalau setiap kali berada di sekitar orang-orang tertentu, kamu merasa capek, cemas, minder, atau nggak jadi diri sendiri, besar kemungkinan kamu lagi berada di lingkungan toksik. Jangan abaikan sinyal itu, karena itu alarm alami dari dalam diri yang bilang, "Hey, ada sesuatu yang nggak beres di sini." Oke teman-teman, kita udah ngobrolin soal kenapa lingkungan toksik itu harus diwaspadai, terus juga gimana cara mengenali tanda-tandanya. Sekarang, mari kita bahas satu hal yang sering banget diremehkan orang, yaitu apa sih dampaknya kalau kita terus-terusan berada di lingkungan toksik tanpa melakukan apa-apa? Kadang kita suka mikir gini, "Ah, udahlah sabar aja, toh nanti juga terbiasa." Nah, justru itu masalahnya. Kalau kita terus bilang ke diri sendiri untuk terbiasa dengan hal yang gak sehat, lama-lama kita beneran jadi terbiasa. Dan itu berbahaya. Sama aja kayak kalau tiap hari hirup udara penuh polusi, lama-lama paru-paru kita rusak. Sama juga dengan mental. Kalau tiap hari dicekokin energi negatif, lama-lama pikiran dan perasaan kita ikut keracunan. Dampak pertama yang paling sering terjadi adalah kesehatan mental terganggu. Orang yang terlalu lama berada di lingkungan toksik bisa jadi gampang cemas, gampang marah, bahkan gampang sedih tanpa alasan jelas. Bayangin deh, setiap hari dengerin komentar negatif, lihat orang-orang saling jatuhin, atau hidup di suasana penuh tekanan. Hati mana yang kuat? Otak kita otomatis merekam semua hal itu. Dan hasilnya, kita jadi makin sulit untuk berpikir jernih. Selain itu,
Rasa percaya diri juga bisa terkikis pelan-pelan. Awalnya mungkin kamu pede sama kemampuanmu. Tapi begitu setiap ide kamu selalu diremehkan, setiap usaha kamu dianggap nggak cukup, atau setiap keberhasilanmu malah dijadikan bahan sindiran, lama-lama kamu jadi ragu sama diri sendiri. Apa iya aku beneran bisa? Apa iya aku pantas? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena lingkungan sekitarmu bikin kamu merasa begitu. Dan yang lebih parah, kalau ini dibiarkan, kamu bisa berhenti mencoba sebelum benar-benar gagal. Padahal potensi kamu sebenarnya besar. Dampak berikutnya adalah hubungan dengan orang lain jadi terganggu. Kok bisa? Ya, karena energi negatif itu menular. Kalau kamu tiap hari dikelilingi orang yang suka ngomel, gosip, atau meremehkan, tanpa sadar kamu bisa ikutan ke bawah. Kamu jadi gampang sinis, gampang menilai orang, atau malah jadi orang yang ikut menyebarkan toksisitas itu ke lingkungan lain. Nah, akhirnya lingkaran setan tercipta. Kamu jadi korban, tapi sekaligus juga bisa berubah jadi pelaku. Dan biasanya, yang paling kena imbas adalah orang-orang terdekat yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Misalnya keluarga di rumah, atau sahabat yang peduli sama kamu. Nggak cuma mental, fisik kita juga bisa terdampak. Stres yang ditimbulkan dari lingkungan toksik sering bikin badan gampang capek, susah tidur, sakit kepala, bahkan bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kamu jadi gampang sakit, gampang flu, atau bahkan ngalamin masalah pencernaan karena pikiran nggak pernah tenang. Banyak penelitian yang udah nunjukin hubungan antara stres kronis dengan kesehatan fisik itu nyata. Jadi jangan anggap remeh kalau kamu sering merasa nggak enak badan setiap kali pulang dari lingkungan tertentu. Bisa jadi bukan tubuhmu yang salah, tapi suasana di sekitar yang bikin kamu drop. Yang lebih bahaya lagi, mimpi dan tujuan hidup kita bisa mandek. Bayangin aja kalau setiap langkah yang mau kamu ambil selalu ditahan atau direndahkan. Lama-lama kamu berhenti melangkah. Lingkungan toksik bisa bikin kita stuck di tempat, nggak berkembang, bahkan kehilangan arah. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi luar biasa, tapi gagal bersinar karena terlalu lama terjebak dalam lingkaran yang salah. Mereka lebih sibuk mikirin omongan orang lain daripada fokus pada perjalanan mereka sendiri. Dan jangan salah, dampak ini bisa berlangsung jangka panjang. Misalnya, kamu terbiasa hidup di lingkungan yang suka mengkritik tanpa henti. Akhirnya, walaupun kamu sudah keluar dari lingkungan itu, suara-suara negatifnya tetap ada di kepalamu. Kamu jadi overthinking, takut bikin salah, takut ambil keputusan. Inilah yang disebut inner kritikus internal, yang terbentuk karena terlalu lama dikelilingi suara negatif. Jadi, meskipun orang lain udah nggak ngomong apa-apa, kamu sendiri yang sibuk menjatuhkan dirimu. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa seriusnya efek lingkungan toksik kalau nggak ditangani. Dia nggak cuma bikin hari-hari kita jadi berat, tapi juga bisa mencuri masa depan kita. Makanya, penting banget buat nggak meremehkan hal ini. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan jati diri atau kesehatanmu baru sadar bahwa kamu butuh keluar dari situasi itu. Jadi, pesan dari segmen ini jelas. Jangan biarkan lingkungan toksik merusakmu pelan-pelan. Dampaknya nyata, besar, dan bisa bertahan lama. Lebih baik kita sadar sejak awal, ambil langkah perlahan, dan cari cara supaya energi negatif itu nggak menguasai hidup kita. Karena pada akhirnya, hidup ini milik kita, dan kita yang punya kendali penuh untuk menjaga diri tetap sehat, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Teman-teman, setelah kita bahas soal tanda-tanda dan dampak lingkungan toksik, pasti ada satu pertanyaan besar yang muncul. Kalau udah tahu itu nggak sehat, kenapa sih kita tetap susah buat lepas? Logikanya kan simple ya. Kalau sesuatu bikin kita sakit, harusnya kita tinggal pergi. Tapi nyatanya nggak semudah itu. Banyak orang tetap bertahan di lingkungan yang toksik bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Padahal mereka sadar, itu bikin nggak bahagia. Nah, mari kita bedah, kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, ada yang namanya rasa takut kehilangan. Misalnya dalam pertemanan, kita punya circle yang udah lama bareng, sering kumpul dan punya kenangan bareng. Terus, tiba-tiba kita sadar, wah, kok makin lama makin gak sehat ya hubungan ini. Tapi ketika kepikiran buat menjauh hati jadi ciut. Kalau aku keluar, nanti aku sendirian gak ya? Kalau aku gak diajak lagi, apa aku bisa nemu teman baru? Nah, rasa takut kehilangan itulah yang bikin banyak orang akhirnya memilih bertahan, walaupun tahu dirinya gak nyaman. Kedua, ada faktor ketergantungan emosional. Ini sering banget terjadi, terutama kalau lingkungan toksiknya ada dalam hubungan keluarga atau pasangan. Kadang, meski disakiti, direndahkan, atau diabaikan, kita tetap balik lagi
karena merasa butuh mereka. Kita mikir, ya udahlah, dia memang begini, tapi aku sayang. Atau, kalau bukan aku, siapa lagi yang sabar sama dia? Akhirnya kita terjebak dalam pola pikir bahwa bertahan adalah satu-satunya pilihan. Padahal sebenarnya, kita punya opsi untuk melindungi diri sendiri. Lalu ada juga tekanan sosial dan budaya di masyarakat kita. Sering banget orang takut dibilang durhaka, nggak setia kawan, atau nggak tahu berterima kasih kalau memilih menjauh dari lingkungan tertentu. Misalnya, kamu punya keluarga yang selalu menjatuhkanmu. Tapi ketika ingin ambil jarak, orang sekitar bilang, masa sama keluarga sendiri aja nggak bisa sabar? Kalimat-kalimat seperti ini akhirnya bikin kita merasa bersalah. Rasa bersalah inilah yang membuat banyak orang lebih memilih diam meskipun sebenarnya tertekan. Nggak cuman itu, ada juga alasan zona nyaman palsu. Ini tricky banget. Jadi, meski lingkungannya negatif, kita merasa udah terbiasa. Kita tahu pola mereka, kita tahu cara bertahan. Dan akhirnya, kita berpikir, ya udah, toh aku udah bisa adaptasi. Padahal kenyataannya, itu bukan zona nyaman, tapi zona terbiasa. Bedanya tipis, tapi dampaknya besar. Karena merasa udah terbiasa, kita jadi malas ambil risiko untuk pindah ke lingkungan baru yang lebih sehat. Kita takut perubahan, meskipun sebenarnya perubahan itu bisa menyelamatkan hidup kita. Faktor lain adalah manipulasi. Orang toksik sering banget pakai strategi manipulasi biar kita tetap ada di lingkaran mereka. Contohnya, mereka bisa bikin kita merasa bersalah, seakan-akan semua masalah itu salah kita, atau mereka bisa kasih pujian sesekali, setelah sebelumnya terus menjatuhkan kita. Jadi kita bingung, sebenarnya dia baik atau enggak sih? Inilah yang bikin kita terus terjebak dalam siklus tarik ulur. Kita berharap suatu saat mereka akan berubah, padahal kenyataannya pola itu berulang lagi dan lagi. Dan jangan lupa, ada satu faktor yang paling kuat, takut sendirian. Banyak orang rela bertahan di lingkungan yang merusak hanya karena nggak mau merasa kesepian. Mereka berpikir, lebih baik ada teman yang toksik daripada nggak ada teman sama sekali. Padahal, kesendirian itu kadang jauh lebih sehat daripada dikelilingi orang yang salah. Tapi ya, itu tadi, ketakutan menghadapi diri sendiri seringkali lebih besar daripada keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang meracuni. Kalau dipikir-pikir, semua alasan ini intinya ada pada satu hal. Kita sering lupa menaruh diri sendiri sebagai prioritas. Kita lebih memikirkan perasaan orang lain, pandangan orang lain, atau ketakutan kita sendiri, sampai lupa bahwa kesehatan mental dan kebahagiaan kita juga penting. Padahal, tanpa itu semua, kita nggak akan bisa maksimal menjalani hidup atau bahkan memberi kebaikan ke orang lain. Jadi, segmen ini pengen kasih pesan sederhana. Kalau kamu merasa sulit banget lepas dari lingkungan toksik, kamu nggak sendirian. Banyak orang ada di posisi yang sama. Wajar kalau kamu merasa takut. Wajar kalau kamu merasa bersalah. Tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi alasan untuk terus bertahan dalam situasi yang merugikanmu. Karena semakin lama kamu bertahan, semakin besar dampaknya buat dirimu dan semakin sulit untuk sembuh. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Strategi menghadapi lingkungan toksik. Kalau di segmen sebelumnya kita udah bahas kenapa susah banget buat lepas, sekarang waktunya kita ngomongin solusi nyata. Gimana caranya? Supaya kita nggak ikut terseret ke dalam racun mereka. Nah, strategi pertama yang paling mendasar adalah sadari situasi dan tetapkan batasan diri. Kedengarannya simple ya, tapi prakteknya nggak selalu gampang. Banyak orang yang sebenarnya sadar mereka ada di lingkungan yang toksik, tapi mereka nggak jelas sama batasan diri sendiri. Mereka bingung, kapan harus bilang cukup, kapan harus bilang enggak, dan kapan harus mundur. Akibatnya, mereka terus ke bawah arus. Makanya, langkah pertama yang paling penting adalah punya kesadaran penuh dan keberanian untuk menetapkan garis batas. Pertama, kamu perlu kenali dulu pemicunya. Misalnya, apakah kamu merasa paling terkuras energi ketika ada teman yang suka gosipin orang lain? Atau mungkin ketika bos selalu mengkritik tanpa solusi? Atau malah ketika keluarga suka bandingin kamu sama orang lain? Catat hal-hal itu, karena dengan begitu kamu tahu situasi mana yang bikin kamu nggak nyaman. Dengan mengenali pemicu, kamu bisa lebih siap menghadapi dan nggak kaget kalau suatu saat muncul lagi. Setelah tahu pemicunya, langkah berikutnya adalah tetapkan batasan. Batasan ini bisa dalam bentuk kata-kata, sikap, atau bahkan waktu. Misalnya, kalau kamu punya teman yang suka banget gosip, kamu bisa bilang, aku lagi pengen bahas hal lain deh. Kalau gosip aku skip dulu ya.
Atau kalau kamu punya keluarga yang suka bandingin, kamu bisa jawab dengan tenang. Aku paham maksudnya. Tapi aku lebih suka jalanin hidup dengan caraku sendiri. Kelihatannya sepele, tapi kalimat-kalimat seperti ini adalah bentuk batasan yang bikin orang lain sadar kalau kamu nggak bisa seenaknya diperlakukan. Batasan juga bisa berupa mengatur jarak. Kalau kamu tahu interaksi dengan orang tertentu selalu bikin kamu drain, nggak ada salahnya untuk mulai mengurangi intensitas ketemu. Bukan berarti langsung memutus hubungan total, tapi cukup kurangi porsinya. Contohnya, kalau biasanya nongkrong 3 kali seminggu, coba turunin jadi 1 kali aja. Atau kalau biasanya kamu selalu bales chat mereka dalam hitungan menit, coba kasih jeda. Ingat, menjaga jarak itu bukan berarti kamu jahat, tapi justru tanda bahwa kamu peduli sama kesehatan mentalmu. Nah, masalahnya seringkali muncul rasa nggak enak. Kita takut dibilang cuek, takut dibilang sombong, atau takut mereka tersinggung. Padahal batasan itu bukan tentang bikin orang lain senang, tapi tentang menjaga diri kita tetap sehat. Kalau ada orang yang marah atau tersinggung karena kamu menjaga batasanmu, itu justru tanda jelas bahwa mereka memang toksik. Orang yang sehat pasti bisa menghargai batasan orang lain. Selain itu, kamu juga perlu punya dialog internal yang kuat. Maksudnya gimana? Jadi, kadang kita udah berani bikin batasan, tapi dalam hati kecil kita masih merasa bersalah. Misalnya, kita nolak ajakan nongkrong karena tahu itu bakal penuh gosip, terus kita kepikiran, duh, jangan-jangan aku dianggap nggak setia kawan. Nah, di sini penting banget untuk mengingatkan diri sendiri. Aku nggak salah. Aku berhak menjaga diriku. Kalau aku hancur, nggak ada orang lain yang bakal tanggung jawab selain aku. Dengan dialog internal yang kuat, kita bisa lebih konsisten sama batasan yang udah kita buat. Oh ya, batasan itu juga harus konsisten. Jangan hari ini kamu tegas bilang enggak, tapi besoknya kamu luluh lagi. Orang toksik biasanya pinter banget baca celah. Kalau mereka lihat kamu gampang goyah, mereka akan makin nekan. Jadi, sekali kamu bikin batasan, usahakan pegang teguh. Konsistensi ini penting biar orang lain ngerti kalau kamu serius. Dan yang gak kalah penting, belajar bilang tidak dengan tenang. Banyak dari kita yang takut bilang tidak karena gak mau bikin konflik. Padahal, kata tidak itu bisa disampaikan dengan cara yang sopan dan tetap tegas. Misalnya, maaf, aku gak bisa ikut kali ini. Atau aku rasa itu gak cocok buat aku. Gak perlu marah-marah, gak perlu nyolot, cukup jelas dan tenang. Orang yang sehat pasti ngerti. Kalau mereka malah marah, ya balik lagi. Itu tanda mereka toksik. Ingat ya teman-teman, strategi pertama ini soal menyadari dan menetapkan batasan. Karena tanpa batasan, kita bakal gampang terseret ke dalam racun lingkungan. Batasan ibarat pagar rumah. Kalau pagar rumah kita rapuh, orang bisa masuk seenaknya, ngacak-ngacak isi rumah, dan kita cuma bisa pasrah. Tapi kalau pagar kita kokoh, orang jadi segan untuk sembarangan masuk. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Jadi, mulai sekarang coba pikirin, batasan apa yang perlu kamu buat supaya kamu tetap sehat walaupun dikelilingi orang toksik. Ingat, ini bukan tentang egois. Ini tentang self-care. Karena kalau kita nggak peduli sama diri sendiri, siapa lagi yang bakal peduli? Nah teman-teman, setelah kita punya pagar, alias batasan diri, sekarang kita harus mikirin isi rumahnya, yaitu mental kita sendiri. Karena jujur aja, lingkungan toksik tuh jagonya nyari celah buat ngejatuhin kita. Mereka bisa ngomong kasar, nyindir halus, atau bikin drama supaya kita kebawa emosi. Kalau mental kita rapuh, sekali kena serangan aja bisa langsung down. Jadi strategi kedua ini fokus banget ke bangun mental kuat dan belajar kontrol emosi. Pertama, kita perlu ngerti dulu kenapa mental gampang goyah kalau ketemu orang toksik. Jawabannya simple, karena mereka tahu tombol mana yang harus ditekan. Misalnya, kalau kamu orangnya sensitif soal penampilan, mereka bakal nyindir tubuhmu. Kalau kamu sensitif soal prestasi, mereka bakal bandingin kamu sama orang lain. Jadi, orang toksik tuh kayak hacker, pinter banget cari kelemahan kita. Nah, biar nggak gampang dihack, kita harus punya sistem keamanan internal yang kuat. Salah satu cara membangun mental kuat adalah dengan self-acceptance, alias menerima diri sendiri. Banyak dari kita gampang tersinggung karena sebenarnya kita sendiri belum sepenuhnya berdamai dengan diri. Misalnya, ada yang nggak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Begitu ada yang nyeletuk, langsung ke bawah sakit hati. Padahal kalau kamu udah nerima diri sepenuhnya, komentar itu cuma lewat aja. Kamu bisa mikir, ya memang badanku begini, dan aku baik-baik aja dengan itu. Jadi kuncinya, makin kamu nerima dirimu,
makin susah orang lain ngejatuhin kamu. Selanjutnya, kita juga perlu latihan kontrol emosi. Ingat, orang toksik tuh sering banget pakai trik provokasi. Mereka bikin kita marah, lalu mereka balik bilang, "Tuh kan, kamu lebay." Jadi jangan kasih mereka bahan bakar. Cara paling sederhana adalah dengan pause sebentar sebelum merespons. Kalau ada yang nyindir, jangan langsung balas. Ambil napas dalam, hitung sampai 3, baru jawab. Dengan begitu, kamu bisa mikir lebih jernih, bukan asal ngomong. Aku kasih contoh ya. Bayangin kamu lagi kerja keras, terus ada teman kantor nyeletuk, "Wah, rajin banget." Tapi hasilnya ada nggak? Kalau mental rapuh, mungkin kamu langsung panas, jawab ketus, dan akhirnya jadi ribut. Tapi kalau kamu punya kontrol emosi, kamu bisa senyum aja, lalu jawab ringan, "Tenang, hasilnya bakal kelihatan kok, tunggu aja." Habis itu selesai, nggak ada drama. Dan yang lebih penting, kamu nggak kasih mereka kepuasan karena berhasil bikin kamu kesal. Selain itu, punya mindset realistis juga penting. Kadang kita berharap semua orang akan baik sama kita. Padahal, kenyataannya nggak mungkin. Dunia ini isinya macam-macam. Ada yang tulus, ada yang toksik. Kalau kita terima fakta ini, kita jadi nggak gampang kaget atau kecewa. Mental kita lebih siap menghadapi hal buruk. Jadi waktu ada yang nyakitin, kita bisa bilang dalam hati, "Oke, ini normal, aku siap." Nah, ada satu hal lagi yang sering dilupain. Jangan ambil hati semua hal. Ini serius. Banyak orang hancur karena mereka terlalu nganggap serius ucapan orang lain. Padahal, komentar toksik itu seringkali lebih mencerminkan diri si pemberi komentar, bukan diri kita. Misalnya, orang yang suka ngejek biasanya insecure dengan dirinya sendiri. Jadi kalau mereka bilang, "Ih, kamu cupu banget," sebenarnya mereka lagi project insecure-nya ke kamu. Kalau kamu sadar itu, kamu bisa mikir, "Oke, ini tentang dia, bukan tentang aku." Hati jadi lebih tenang. Oh iya, punya ritual self-healing juga bisa bikin mental lebih kuat. Nggak usah yang ribet-ribet. Cukup hal kecil yang bikin kamu recharge. Bisa journaling, olahraga ringan, dengerin musik, atau sekadar jalan sore. Aktivitas kayak gini bikin emosimu lebih stabil. Jadi waktu ketemu drama toksik, kamu udah punya cadangan energi buat ngadepin. Anggap aja kayak isi baterai sebelum perang. Kalau kosong ya gampang tumbang. Dan yang gak kalah penting, hindari reaktif. Lebih baik responsif. Bedanya apa? Kalau reaktif itu otomatis. Misalnya ada yang nyindir langsung marah. Kalau responsif, kita kasih jarak antara stimulus dan respon. Kayak tadi aku bilang, tarik napas dulu, pikir dulu, baru jawab. Dengan cara ini, kamu bisa tetap pegang kendali, bukan lingkungan yang ngendaliin kamu. Satu tips praktis yang aku sendiri sering pakai. Visualisasi tameng mental. Jadi, setiap kali aku merasa ada orang toksik di sekitar, aku bayangin ada kaca transparan yang berdiri antara aku dan dia. Semua kata-kata negatif mentalnya mental balik, nggak nyentuh aku. Kedengarannya kekanak-kanakan ya, tapi surprisingly efektif banget. Karena otak kita bisa dilatih untuk percaya pada sugesti. Kalau kamu sering latihan, kamu bakal lebih kebal terhadap serangan verbal. Terakhir, ingat bahwa mental kuat itu proses, bukan instan. Jangan berharap sekali latihan langsung jadi tahan banting. Ada kalanya kamu masih kepancing emosi, dan itu normal. Yang penting, jangan berhenti belajar. Setiap kali kebawa emosi, evaluasi, tanya diri sendiri, besok aku bisa respon lebih baik gimana? Dengan cara ini, mentalmu lama-lama akan terasah. Jadi, kesimpulannya di strategi kedua ini, bangun mental kuat lewat self-acceptance, kontrol emosi mindset realistis, dan latihan konsisten. Kalau mentalmu udah kokoh, orang toksik boleh coba 1000 cara buat nyerang, tapi mereka bakal capek sendiri karena nggak ada celah. Teman-teman, kalau tadi kita udah bikin pagar batasan dan bangun benteng dalam mental kuat, sekarang kita butuh lingkungan cadangan yang bisa jadi tempat kita bernaung. Karena gini, melawan lingkungan toksik itu capek banget kalau kita sendirian. Kita butuh circle yang sehat, orang-orang yang bikin kita merasa diterima, dihargai, dan disupport. Nah, inilah strategi ketiga. Pilih circle yang sehat dan suportif. Coba bayangin gini, kamu lagi capek banget habis kerja, terus pulang ke rumah ketemu orang-orang yang suka nyindir dan ngejatuhin. Rasanya kayak isi energi full tank di pagi hari, tapi sore udah habis terkuras. Nah, bandingin dengan kalau kamu punya circle yang suportif, meski capek kerja, tapi pas ketemu mereka, malah kayak di-charge ulang. Mereka dengerin ceritamu, kasih motivasi, bahkan kadang cuma ketawa bareng aja udah bikin lega. Itu bedanya lingkungan toksik sama circle sehat. Pertanyaannya, gimana sih cara nemu circle yang sehat?
Nah, ini dia tipsnya. Pertama, cari orang yang bisa jadi tempat aman buat curhat. Lingkungan sehat tuh bukan berarti mereka selalu setuju sama kamu, tapi mereka bisa dengerin tanpa ngejudge. Misalnya kamu cerita lagi gagal, mereka nggak langsung nyalahin, tapi dengerin dulu. Baru setelah itu, kasih masukan dengan cara yang baik. Bedanya jauh banget sama orang toksik yang biasanya kalau kamu cerita malah dibanding-bandingin atau ditertawain. Kedua, lihat siapa yang benar-benar ikut seneng sama keberhasilanmu. Circle sehat itu nggak iri kalau kamu sukses. Mereka ikutan bangga dan nyemangatin kamu untuk terus maju. Ini indikator paling gampang. Kalau ada orang yang reaksinya aneh, setiap kali kamu cerita kabar baik misalnya mereka diam, sinis, atau nyindir. Nah, bisa jadi itu tanda mereka toksik. Tapi kalau orangnya beneran tulus ikut bahagia, itu sinyal kamu ketemu circle yang sehat. Ketiga, pilih circle yang bisa saling tumbuh bareng. Teman sehat itu bukan cuma enak diajak nongkrong, tapi juga bikin kamu berkembang. Bisa lewat diskusi, kerja bareng, atau sekadar kasih insight positif. Intinya, kamu merasa ada progres tiap kali berinteraksi dengan mereka. Jadi, bukan cuma habisin waktu buat gosip atau drama, tapi ada nilai tambahnya buat hidupmu. Nah, mungkin ada yang mikir, tapi aku udah lama kebiasa sama circle toksik. Gimana cara mulai nyari circle baru? Jangan khawatir, nggak harus langsung drastis. Kamu bisa mulai pelan-pelan. Ikut komunitas sesuai hobi misalnya, entah itu olahraga, seni, buku, atau hal lain yang kamu suka. Dari situ biasanya ketemu orang dengan vibe yang mirip. Kalau nggak mau ribet, dunia online juga bisa jadi tempat ketemu circle baru. Banyak banget grup positif di media sosial. Tinggal pilih yang sesuai. Tapi ada catatannya nih, jangan buru-buru percaya 100%. Ingat, nggak semua orang yang terlihat baik, benar-benar baik. Jadi seleksi pelan-pelan. Rasakan dulu energinya. Apakah kamu merasa lebih ringan setelah berinteraksi? Atau malah capek? Itu jadi patokan. Kalau makin sering ketemu malah bikin kamu insecure, ya berarti bukan circle sehat. Tapi kalau tiap interaksi bikin kamu lebih semangat, itu tandanya kamu ketemu orang yang tepat. Selain itu, circle sehat juga biasanya nggak menuntut berlebihan. Mereka ngerti kalau kamu sibuk atau lagi butuh waktu sendiri. Mereka nggak bikin drama kalau kamu nggak bisa hadir sekali dua kali. Circle toxic biasanya beda. Mereka gampang tersinggung, bikin kamu merasa bersalah. Bahkan kadang memaksa kamu selalu ada. Kalau circle sehat, mereka support tanpa bikin kamu kehilangan kebebasan. Ada satu hal penting lagi. Belajar jadi bagian dari circle sehat juga. Jangan cuma cari, tapi kita sendiri juga harus jadi orang yang suportif. Jadi kalau temanmu cerita, dengerin dengan tulus. Kalau mereka sukses, ikutan bahagia. Kalau mereka gagal, kasih semangat, bukan ngejudge. Dengan begitu, hubungan jadi mutual. Saling ngasih energi positif, bukan cuma menerima. Mungkin sebagian dari kalian ngerasa, tapi aku orangnya introvert, susah nyari circle baru. Tenang, circle sehat itu nggak harus rame. Bahkan punya 1 atau 2 orang aja yang benar-benar suportif, udah cukup banget. Jadi jangan terpaku harus punya banyak teman. Lebih baik punya sedikit tapi sehat, daripada banyak tapi bikin capek batin. Dan jangan lupa, circle sehat juga bisa datang dari keluarga kalau beruntung. Ada juga yang datang dari pasangan, mentor, atau bahkan orang yang awalnya nggak disangka-sangka. Jadi jangan batasi pikiran, circle sehat bisa muncul dari mana aja. Tugas kita adalah jeli mengenali dan berani membuka diri. Intinya, strategi ketiga ini ngajarin bahwa kamu nggak harus menghadapi dunia sendirian. Ada orang-orang baik yang bisa jadi support sistemmu, asal kamu berani nyari dan seleksi. Karena lingkungan yang sehat bisa jadi obat penawar dari racun lingkungan toksik. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Bagian yang paling asik sekaligus paling penting. Merangkum semua strategi dan kasih aksi cepat yang bisa langsung kalian terapin. Jadi kalau tadi kita ngobrol panjang lebar tentang batasan, benteng mental, dan circle sehat, sekarang saatnya bikin semua itu gampang diingat dan bisa langsung dipraktekkan. Pertama-tama, ingat ya, menghadapi lingkungan toksik itu bukan soal jadi orang yang kuat sendirian tanpa bantuan, tapi soal gimana kita bisa ngatur diri, memilih interaksi, dan tetap sehat secara mental. Jangan pernah merasa salah atau bersalah kalau kita harus menjauh dari orang yang sering bikin kita capek, stres, atau merasa nggak dihargai. Itu wajar banget. Dan ini bagian dari menjaga diri sendiri. Sekarang mari kita rangkum langkah-langkah praktisnya. Kenali dan pasang batasan. Bangun benteng mental. Cari circle sehat dan suportif.
Manfaatkan jeda dan jaga jarak dengan bijak. Tetap konsisten dan evaluasi diri. Strategi-strategi tadi nggak instan. Kamu mungkin bakal jatuh ke kebiasaan lama atau terseret emosi sesekali, dan itu wajar. Kuncinya, konsisten dan evaluasi diri secara berkala. Tanyakan ke diri sendiri, apakah interaksi ini bikin aku lebih sehat atau lebih capek? Dengan cara ini, kamu bisa terus menyesuaikan strategi dan makin jago menghadapi lingkungan toksik tanpa terseret. Selain itu, jangan lupa untuk merayakan kemenangan kecil. Setiap kali kamu berhasil pasang batas atau berhasil ngejaga jarak tanpa drama, itu udah prestasi besar. Mental kita itu sensitif sama penguatan positif, jadi jangan remehkan hal-hal kecil. Karena hal itu yang bikin perubahan besar terasa natural. Dan terakhir, pesan yang mau aku tekankan, kamu berhak untuk nyaman, sehat, dan bahagia. Lingkungan toksik itu memang ada di sekitar kita. Tapi kita punya hak dan kemampuan buat memilih bagaimana bereaksi. Dengan strategi yang udah kita bahas, batasan, benteng mental, circle sehat, jeda bijak, dan konsistensi. Kamu nggak cuma bisa bertahan, tapi juga tetap berkembang dan bahagia. Jadi, teman-teman, ingat ini. Menghadapi lingkungan toksik itu bukan tentang membenci orang lain, tapi tentang melindungi dirimu sendiri dan bikin hidupmu lebih positif. Cobalah praktekkan satu langkah demi satu langkah. Mulai dari yang paling gampang, pasang batasan kecil hari ini. Besok, tambah strategi kedua. Lama-lama, semua langkah ini jadi kebiasaan, dan kamu akan lebih tangguh menghadapi berbagai situasi. Oke, itu dia segmen terakhir kita. Semoga semua strategi ini bisa langsung kalian terapin dan bikin hidup lebih nyaman, energi lebih positif, dan mental lebih kuat. Ingat, lingkungan toksik nggak harus mendefinisikan hidupmu. Kamu punya kendali penuh buat pilih mana yang bikin kamu bahagia.